Halo, bertemu lagi dengan Ibu Tini Anggeriani, guru IPA kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Pada awalnya, manusia terdiri dari satu sel. Kemudian, sel tersebut mengalami pembelahan. Sehingga jumlah sel pada saat dewasa bisa mencapai 200 triliun. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Alasan mengapa sel mengalami pembelahan yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Tentu saja kita masih ingat salah satu ciri makhluk hidup yaitu pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak jumlah sel-sel tersebut, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya pada bagian luka tersebut mengalami kerusakan jaringan. Nah, perbaikan luka pada tubuhmu tersebut adalah salah satu pembelahan sel. Alasan terakhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk pembentukan individu baru. Pembentukan sel-sel baru atau sel anakan dari sel-sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik pada makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak yang memiliki karakter identik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk memiliki susunan genetik yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan sel, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase, kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Pada tahap metafase, kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Pada fase anafase, kromosom mulai bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang jumlahnya sama. Pada tahap telofase, membran inti mulai kembali bergabung. Kemudian sudah terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis, sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel-sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang memiliki kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk, dan akan dihasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang berkesinambungan yang terdiri atas 2 tingkat fase, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada setiap tingkatnya terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Pada metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan.
Pada tahap anafase 1, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada tahap telopase 1, kromosom homolog membelah dan bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Kemudian terbentuk dua sel anakan yang bersifat haploid atau N. Pada profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada tahap anafase 2, kromosom dari dua sel anakan akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada tahap telopase 2, membran inti mulai terbentuk kembali. Dan sudah terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Sekarang mari kita lihat perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan selalu.